Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak Ibu peserta PPG PKI Angkatan ketiga. Pada kesempatan yang berbahagia ini, mari kita tidak lupa senantiasa memanjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena hanya pada kesempatan pagi hari ini kita masih diberi kesempatan, waktu longgar, dan bahkan alhamdulillah kesehatan dalam pandemi ini. Mudah-mudahan terus diberikan kesehatan karena ridho Allah. Selamat pagi Pak Hartono. Baru dimulai nih, baru pembuka. Bapak Ibu sekalian, yang perlu kami informasikan bahwa pada web meeting hari pertama PPL ini kita nanti akan bertemu di antara dosen pembimbing, guru pamong, dan Bapak Ibu sekalian. Nanti untuk pelaksanaan web meeting ini adalah untuk istilahnya kita pengenalan, pengantar terhadap apa yang akan kita laksanakan di PPL 1 ini. Nanti kita akan melaksanakan PPL itu sampai 3 putaran atau 3 siklus, dan setiap siklusnya itu terdiri dari 10 hari Bapak Ibu. Di luar biasa, waktunya sangat longgar, tetapi nanti juga Bapak Ibu dalam 10 hari itu ternyata juga tidak bisa berleha-leha gitu ya. Ternyata memang nanti setiap harinya di LMS juga ada tagihan-tagihan, sehingga pada pertemuan yang pertama ini kita nanti mencoba untuk melihat sebenarnya tugas kita apa sih gitu ya, sambil nanti kita mencoba untuk melihat video YouTube terkait dengan PPL PPG 2021 ya, karena memang ini sudah standar, ini sudah angkatan ketiga, dan teman-teman kita yang angkatan 1 dan 2 sudah melaksanakan PPL PPG ini. Nah, jadi untuk PPL ini nanti dilaksanakan di sekolah Bapak Ibu sendiri dengan durasi setiap kasus atau setiap pertemuan itu terdiri dari 10 hari. Nah, nanti untuk proses pelaksanaan praktik pembelajaran sama perekaman biasanya di hari ketiga. Tetapi nanti sebelum kita menjelaskan satu persatu, lebih baik kita lihat video YouTube-nya yang terkait dengan PPL ini biar Bapak Ibu juga lebih familiar nanti sebenarnya apa sih yang akan kita laksanakan selama 30 hari ke depan. Oke, Bapak Ibu dan Pak Hartono, kita mungkin mulai sekarang yang biar videonya dinikmati dulu ya, biar nanti terkait dengan pelaksanaan PPL. Coba saya bukakan dulu. Teman-teman dimanapun. Oke, suaranya bisa terdengar? Sudah, Pak. Oke. Pun Mbak, sambung. Berada. Kali ini saya akan mencoba memaparkan seperti apa PPL PPG di tahun. Nah, sebelum saya lanjut, selama 31 hari efektif. Nah, sedangkan di tahun 2020 PPL-nya dilaksanakan selama 26 hari efektif. Nah, jadwalnya seperti apa? Nah, untuk perangkat pertama itu dilaksanakan dari hari 1 sampai ke hari 10. Sedangkan untuk perangkat kedua itu dilaksanakan di hari ke-11 sampai hari ke-20. Sedangkan perangkat ketiga itu dilaksanakan dari hari 21 sampai hari ke-31. Nah, pembelajarannya seperti apa? Nah, teman-teman nanti bisa melaksanakan pembelajaran daring melalui media Zoom ataupun Google Meet, ataupun dilaksanakan secara luring. Nah, ini tergantung dari kondisi sekolah ya, ataupun kebijakan sekolah di tempat teman-teman mengajar. Nah, berikutnya, bagaimana kalau siswanya libur? Nah, kalau siswanya libur, teman-teman dapat mengundang siswa-siswa di kelas yang diajar ya, baik nanti secara luring ataupun secara daring, tapi tentunya seizin kepala sekolah dan orang tua siswa ya. Sehingga teman-teman saat PPL tidak akan terjadi masalah. Apakah dosen pembimbing dan guru pamong akan mendampingi? Nah, nanti jika pembelajarannya daring, ya teman-teman DPL dan guru pamong
kemungkinan akan ikut bergabung saat teman-teman melaksanakan praktek mengajar. Karena teman-teman harus mencantumkan link daringnya di kegiatan 5A.2. Nah, tetapi jika luring seperti apa? Nah, DPL dan GP kemungkinan tidak akan bergabung ya saat teman-teman praktek mengajar secara luring. Apakah karena tempatnya jauh ya dari tempat DPL ataupun guru pamong. Nanti sepenuhnya teman-teman dipercayakan. Nah, kemudian praktek mengajar, apakah nanti teman-teman lakukan secara daring ataupun luring, saat PPL itu nanti teman-teman wajib rekam. Ya, karena nanti rekamannya akan dikirimkan ke LMS. Begitu juga hasil editing videonya. Itu maksimal 15 menit, teman-teman juga harus kirim nanti di LMS. Nah, untuk PPL ini ada berapa LK? Nah, di PPL kali ini itu ada 7 LK. Jadi ada 3 LK berkaitan dengan jurnal dan daftar kasus, kemudian ada 3 LK penyelesaian kasus, dan 1 LK berkaitan dengan laporan singkat praktek mengajar, dari 1 sampai yang ketiga. Kira-kira seperti itu ya teman-teman untuk pendahuluan. Nah, berikutnya seperti apa di LMS? Ya. Jadi di LMS PPL ini sangat luar biasa teman-teman. Jadi teman-teman harus bisa simak pelan-pelan. Kalau teman-teman sudah bisa pahami, nanti teman-teman tidak akan bingung di LMS. Ya. Yang pertama, di bahan pembelajaran itu isinya daftar LK. Silakan teman-teman download ya, ada 7 LK. Berikutnya di bagian 5.2 itu ada jurnal harian mengajar praktik pembelajaran. Ini khusus diisi oleh DPL dan guru pamong. Nah, seperti ini ya, ada 7 LK, teman-teman bisa download, nanti teman-teman gunakan untuk mengerjakannya. Nah, ini teman-teman, ya, LMS di 5.A, pelaksanaan praktek pembelajaran ke-1. Ya, jadi teman-teman harus kuasai ini. Nanti pelaksanaan praktek pembelajaran kedua dan ketiga sama, ya. Jadi supaya tidak bingung. Yang pertama di bagian 5A.1 itu bagian pengantar pelaksanaan praktek pembelajaran ke-1. Ini harus dilakukan di hari pertama, ya. Vikon selama 3 jam. Kemudian di situ berdiskusi tentang persiapan pembelajaran yang akan dilakukan untuk praktek pertama. Ya, jadi teman-teman akan diskusi bersama DPL dan guru pamong. Ya. Kemudian di bagian 5.A.2, praktek pelaksanaan pembelajaran ke-1. Itu teman-teman harus dilakukan selama 3 hari. Nah, dalam 3 hari itu seperti apa? Yang pertama di hari kedua, teman-teman itu mengunggah perangkat pembelajaran yang digunakan saat PPL. Kemudian di hari ketiga, teman-teman harus mengunggah, ya, teman-teman di hari ketiga itu melakukan praktek mengajar dan mengunggah videonya. Kemudian di hari keempat, teman-teman itu akan mengisi jurnal harian mengajar dan daftar kasus. Itu dalam bentuk LK 3.1. Ya. Nah, kemudian di bagian 5.A.3, itu di bagian editing hasil rekaman praktek pembelajaran ke-1, itu teman-teman akan melakukan di hari kelima, teman-teman akan melakukan editing. Maksimal 15 menit. Kemudian di hari ke-6 teman-teman akan mengunggah dan mendiskusikannya. Kemudian di hari ke-7 itu ada konfirmasi oleh DPL dan guru pamong. Ya. Kemudian di bagian 5.A.4 di bagian unggah hasil praktek pembelajaran pertama, itu teman-teman akan mengupload di sana, ya. Baik nanti di situ adalah video hasil editingnya, kemudian LK 3.1, LK 3.2 dan RPP 2. Jadi walaupun teman-teman di LK 3.2 itu akan dikerjakan di bagian berikutnya, tapi teman-teman tempatnya mengunggah itu semuanya ada di 5.A.4. Ya. Berikutnya, di bagian 5.A.5, di bagian penutup, itu teman-teman akan melakukan vikon kembali. Ya, selama 3 jam, itu berkaitan dengan kegiatan refleksi model konferensi 3 arah. Nanti saya akan jelaskan seperti apa model konferensi 3 arah. Ya. Kemudian di hari ke-9, nanti teman-teman akan mengisi daftar penyelesaian kasus. Itu berupa LK 3.2.
Grammarly does more than catch errors. With Grammarly, you can find really... Ya. Kemudian nanti di bagian 5.6, 5.A.6 itu berkaitan dengan RTL, pelaksanaan praktek pembelajaran ke-1, itu teman-teman akan lakukan di hari ke-10. Itu teman-teman akan melakukan review terhadap perangkat pembelajaran kedua yang akan digunakan saat PPL yang kedua. Nah, itu kira-kira gambaran singkat berkaitan dengan pelaksanaan praktek pembelajaran ke-1 yang dilakukan dari hari pertama sampai di hari ke-10. Nah, seperti apa masing-masing ini, teman-teman juga harus pahami. Ya, yang pertama di bagian 5.A.2, di bagian pelaksanaan praktek pembelajaran pertama. Jadi ingat ya teman-teman, di sini itu yang pertama akan mengunggah perangkat pembelajarannya, yang kedua itu akan melakukan praktek mengajar, ya, dan mengunggah videonya. Kemudian yang keempat akan mengisi jurnal dan daftar kasus berupa LK 3.1. Nah, seperti apa caranya? Jadi teman-teman yang pertama, klik add a new topic discussion. Nanti di bagian subjek, teman-teman masukkan nama teman-teman. Misalkan di sini Pak Itu Bagus Agung Wirasuti SPD. Kemudian di bagian message atau pesan, teman-teman cantumkan di sini adalah dokumen rancangan pembelajaran ke-1. Nah, untuk melampirkannya, teman-teman sudah tahu ya, klik advance. Ya, akan muncul seperti ini. Teman-teman di bagian attachment, teman-teman harus memilih di mana perangkat pembelajaran yang akan dilampirkan. Kalau sudah, klik post to forum. Nanti hasilnya akan seperti ini. Nah, oke ya, di bagian 5.A.2, teman-teman di bagian diskusi, itu teman-teman akan muncul nama teman-teman. Nah, untuk mengomentari, ataupun untuk memasukkan link video praktek pembelajarannya yang teman-teman sudah lakukan, teman-teman tinggal klik nama sendiri. Ya, klik namanya, kemudian akan muncul seperti ini. Nah, nanti teman-teman, video rekaman asli yang diunggah itu ke channel YouTube teman-teman semua. Ya, rekaman aslinya dulu, bukan editingnya. Nanti kalau bagian editing di tempat yang lain. Ya. Nah, kalau sudah diunggah ke YouTube channel masing-masing, kemudian teman-teman harus klik ininya ya, di address bar di bagian paling atas YouTube itu, kemudian klik kanan, copy linknya video teman-teman. Ya, kalau sudah di copy, teman-teman untuk mencantumkan link videonya, teman-teman di bagian di sini klik replay. Ya. Nah, ini. Kemudian di bagian pesan ini teman-teman cantumkan berikut link video rekaman praktek pembelajaran ke-1 yang belum diedit. Silakan paste di sini linknya. Kalau sudah dipaste, kemudian teman-teman post to forum. Hasil berarti. Nah, kalau sudah post to forum, teman-teman akan tampil seperti ini. Ya. Jadi kalau ada videonya teman-teman sudah ada di channel YouTube, ya akan tampil seperti ini. Kalau mau mengomentari, ya DPL ataupun guru kamu mau mengomentari, tinggal klik replay. Ya, seperti itu teman-teman. Berikutnya yang saya akan paparkan itu adalah di bagian 5.A.3, di bagian editing, hasil rekaman praktek mengajar. Apa yang dilakukan? Yang pertama teman-teman harus mengedit video praktek mengajarnya, maksimal 15 menit. Setelah itu teman-teman unggah ke channel YouTube masing-masing, kemudian copy linknya. Ya, nah linknya itu nanti teman-teman cantumkan di add a new topic discussion. Seperti ini ya. Caranya teman-teman di bagian subjek, seperti di panduan di LMS, teman-teman harus mengisi dengan kode berikut. Video pembelajaran, nama Itu Bagus Agung Wirasuti, kemudian strip edit. Ya. Kemudian di sini di bagian pesan atau message, teman-teman cantumkan seperti ini. Berikut ini rekaman video praktek pembelajaran 1 yang sudah diedit. Kemudian paste link YouTube-nya. Kalau sudah, teman-teman klik post to. Oke, nanti hasilnya akan muncul di sini. Bagian discussion, teman-teman akan muncul ini. Video pembelajaran Itu Bagus Agung Wirasuti edit. Ya. Untuk melihat ataupun mengomentarinya, teman-teman klik topik ini. Oke. Kalau sudah diklik, akan muncul seperti ini. Jadi videonya sudah kelihatan di sini, sudah tampil ya. Sudah tampil, kalau mau mutar tinggal diklik, tapi kalau mau ingin komentar, teman-teman klik replay.
Saya yakin teman-teman sudah biasa. Kemudian di bagian 5.A.4, di bagian unggah hasil praktek pembelajaran pertama, teman-teman akan mengunggah di sini adalah link video praktek pembelajaran yang telah diedit. Ya. Kemudian LK 3.1, kemudian LK 3.2, dan perencanaan pembelajaran kedua. Ya, yang akan digunakan di praktek kedua. Ya, teman-teman di sini. Kemudian di bagian 5.A.5, di bagian penutup. Ya, di bagian penutup ini akan dilakukan seperti tadi saya paparkan. Teman-teman akan melakukan Vicon selama 3 JP, itu menggunakan model konferensi 3 arah. Maksudnya di sinilah konferensi 3 arah itu adalah pertemuan antara dosen, mahasiswa, dan guru pamong. Apa yang didiskusikan di 5.A.5 itu conquering demons is what I do. As the fight begins, shall you... Itu yang pertama adalah mengidentifikasi faktor-faktor penyebab terjadinya kasus ataupun masalah ketika teman-teman PPL. Yang kedua, mengidentifikasi beberapa alternatif solusi ataupun tindakan yang harus dilaksanakan atau dilakukan untuk menyelesaikan kasus-kasus yang terjadi selama praktek pembelajaran pertama. Ya, itu 3 JP ya teman-teman ya. Kemudian di bagian 5.A.6, di bagian rencana tindak lanjut pelaksanaan praktek pembelajaran pertama, ya, teman-teman di sini akan mengunggah perangkat pembelajaran kedua. Ya, nanti teman-teman akan diberikan masukan ataupun komentar oleh DPL dan guru pamong. Nanti ini dilakukan di hari ke-10, ya teman-teman. Nah, caranya seperti apa memasukkan? Mungkin teman-teman yang sudah tahu ya. Tapi yang belum, teman-teman klik add a new discussion topic. Ya, nanti di bagian subjek, teman-teman masukkan nama teman-teman, masukkan nama sendiri ya. Seperti sini ide bagus Agung Wirisuti. Saya pakai contoh. Kemudian di bagian pesan, teman-teman masukkan berikut ini adalah perencanaan pembelajaran kedua. Mohon masukan ataupun tanggapan dari DPL dan pamong. Kalau sudah, teman-teman, kalau ingin melampirkan filenya, teman-teman klik advance. Kemudian di bagian attachment, teman-teman masukkan file-filenya, kan satu aja teman-teman ya, apakah RPP, kemudian LKPD, media, sama evaluasi. Ataupun filenya pisah-pisah, silakan teman-teman, tidak masalah itu. Kalau sudah dimasukkan, dilampirkan di bagian attachment, teman-teman klik post to forum. Nah, ini ya, ini sudah masuk jadinya di bagian discussion, namanya Pak Ide Bagus Agung Wirisuti. Kalau mau ingin komentar oleh DPL maupun guru pamong ataupun mahasiswa lain, tinggal diklik nama itu. Nanti bisa dikomentari. Ya, itu dari hari pertama sampai di hari ke-10. Kemudian di bagian 5.B, di bagian pelaksanaan praktik pembelajaran kedua, itu dilaksanakan di hari ke-11 sampai di hari ke-20, tahapannya sama persis. Jadi kalau teman-teman di praktek pembelajaran pertama sudah mengerti, praktek pembelajaran kedua tidak akan masalah. Begitu juga di bagian 5.C, di bagian pelaksanaan praktek pembelajaran ketiga. Sama persis, kecuali di hari terakhir itu kan berbeda. Karena nanti di hari terakhir, itu di hari ke-31, teman-teman akan membuat laporan praktek mengajar 1 sampai ke 3. Itu berupa LK 3.7. Nah, seperti itu. Nanti teman-teman dari LK 3.1, 3.2, sampai 3.7, teman-teman bisa tonton videonya melalui deskripsi bagian video berikut. Nah, kira-kira itu yang bisa saya paparkan teman-teman. Oke, Bapak Ibu semuanya, sudah bisa dimengerti ya? Halo, gimana Bapak Ibu? Ya, sudah ada gambaran, Pak. Oke, jadi ya, untuk DPL kita kali ini, itu nanti akan dilaksanakan kurang lebih 31 hari, 1 bulan penuh. Tetapi setiap siklus itu dilaksanakan selama 10 hari. Selama 10 hari. Intinya Bapak Ibu harus bisa dicermati, selama 10 harinya itu, nah di sini,
Di sini Bapak Ibu ya. Berarti Bapak Ibu nanti di hari pertama hari ini adalah kita Vikon ya. Vikon terkait dengan pengantar persiapan pembelajaran, dan mungkin juga nanti bisa dimulai untuk membuat perangkat, walaupun sebenarnya perangkat ini sudah Bapak Ibu lakukan kemarin saat pengisian dokumen perangkat pembelajaran, terutama pada bagian yang perangkat pembelajaran yang ke-1, sehingga nanti bisa disempurnakan sampai nanti pada kesempatan hari ini nanti kita mencoba untuk membahas sedikit terkait dengan RTP-nya, biar nanti kita sama persepsi gitu ya, karena kelompok ini juga berbeda dengan kelompok kemarin ya. Kemarin kami mengampu yang kelompok 1, sekarang yang kelompok 2. Nanti bisa disamakan persepsi terkait dengan RPS gitu ya. Kemudian hari kedua nanti Bapak Ibu menyelesaikan dari RPP dan kelengkapannya gitu ya. Jadi mulai dari RPP, kemudian bahan ajar, kemudian media pembelajaran, LKPP, dan instrumen penilaian. Bisa dijadikan satu ya, bisa monggo silakan ada yang bisa dijadikan satu. Maksudnya di match antara RPP, kemudian bahan ajar sampai dengan instrumen penilaian, atau dipisah dengan RPP-nya sendiri, kemudian bahan ajarnya sendiri, tapi mending dijadikan satu aja biar nanti mudah untuk dikoreksi oleh guru pamong maupun dosen pembimbing. Kemudian di hari ketiga Bapak Ibu tadi ya, hari ketiga itu nanti adalah berarti praktek dan unggah video. Berarti Bapak Ibu nanti hari ketiga itu mulai mengajar berdasarkan perangkat yang telah Bapak Ibu buat. Berarti hari ketiga sekarang itu hari Rabu, Kamis, Jumat. Nah, kira-kira bisa nggak gitu ya? Di situasinya dikondisikan di sekolah Bapak Ibu. Nah, mungkin saat ini Bapak Ibu memilih nanti mata pelajaran apa, dikondisikan hari Jumat itu bisa take video secara daring, karena memang belum diperkenankan luring. Nah, berarti take-nya di hari Jumat dan sekaligus direkam ya. Boleh Bapak Ibu nanti merekamnya menggunakan fasilitas yang ada, Vikonnya mungkin Jimit, tetapi perlu diingat bahwa Vikonnya Jimit itu hanya terdeteksi presentasi dan yang bicara. Makanya kurang komunikatif ketika Bapak Ibu merekamnya menggunakan Jimit. Nah, mending nanti Bapak Ibu ketika merekam itu, kalau yang daring itu menggunakan aplikasi screen capture atau screen recorder ya. Screen capture itu kalau yang free itu bisa menggunakan OBS. Ini Bapak Ibu bisa menggunakan OBS untuk capture dari pembelajaran itu. Karena nanti kan otomatis peserta didiknya akan terlihat juga ketika menggunakan screen capture. Tapi kalau Bapak Ibu menggunakan langsung rekaman Jimit ini, nanti yang tidak bicara itu tidak akan terrecord di dalam layar, gitu ya. Jadi bisa menggunakan OBS atau mungkin yang berbayar adalah Camtasia atau mungkin yang lainnya yang memang adalah screen capture gitu ya. Jadi walaupun menggunakan Jimit bisa dengan screen capture atau mungkin Zoom. Sangat juga Zoom itu kalau bisa diusahakan tetap menggunakan screen capture ya, mungkin OBS. Itu di hari ketiga Bapak Ibu. Kemudian di hari keempatnya Bapak Ibu mengisi LK 3.1 ya, nanti di LK itu ada di bagian materi di situ ada LK 1 sampai dengan 7, yang LK 3.1 dan LK 3.2 khusus untuk yang putaran yang pertama. Kemudian silakan diisi dulu LK 3.1. Kemudian hari kelima, hari ke-6, hari ke-7 itu adalah bagaimana Bapak Ibu mengedit. Jadi kalau yang hari ketiga itu juga unggah video mentah atau material. Jadi hari ketiga itu selain praktek ngajar, kemudian di tag, diambil menggunakan screen capture, kemudian hasil mentah itu diunggah di LMS linknya. Jadi Bapak Ibu mengunggahnya di YouTube ya, di YouTube. Jadi membuat akun sendiri di YouTube-nya, kemudian link YouTube-nya yang mentah. Jadi mungkin katakanlah Bapak Ibu pengajarnya itu adalah 45 menit atau mungkin bahkan lebih, itu apa adanya Bapak Ibu unggah linknya di situ. Jadi belum diedit. Tetapi nanti mulai prosesi hari kelima, hari ke-6 Bapak Ibu mengedit menjadi 15 menit tadi. Nah, otomatis 15 menit itu harus bisa mengakomodasi dari sintak-sintak model yang diinginkan ya, nanti dibantu dengan teks hidden, menggunakan teks-teks yang mudah untuk bahwa ini proses apa gitu, sampai maksimal 15 menit agar semua proses itu
terekam. Nanti yang dibutuhkan aja 15 menit itu apa? Oh, pada bagian pendahuluan, itu ada istilahnya motivasi, kemudian pretest, kemudian pada bagian inti sintak FPBL misalkan pada saat melakukan misalkan mengemukakan masalah. Nah, itu dibantu dengan teks-teks untuk proses-proses itu, teks guidance. Itu dari ke-5 dan ke-6 unggah, kemudian ke-7 itu biasanya nanti discussion. Jadi nanti mainnya banyak ke discussion. Kita yang Vicon ini cuma di hari pertama, dari ke-8 Bapak Ibu. Jadi yang ke-8 itu nanti adalah konferensi 3 arah di antara kami dosen pembimbing, kemudian guru pamong dan Bapak Ibu. Nanti presentasi terkait apa yang telah Bapak Ibu lakukan. Jadi kita melakukan Vicon di hari pertama, hari ini sekarang, dan hari ke-8 berarti hari apa? Ini hari Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu libur ya, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat lagi. Mungkin Jumat minggu depan, seperti itu. Itu prosesnya. Nah, kemudian di hari ke-9 itu nanti Bapak itu melakukan ini pengisian 3.2. Jadi kalau LK-nya yang 3.1 di hari ke-4, di hari 9 adalah yang penyelesaian kasus. Jadi bagaimana solusinya. Kemudian di hari ke-10 itu adalah review juga discussion, sama memasukkan RPP untuk pada siklus kedua. Jadi itu untuk siklus PPL yang pertama Bapak Ibu. Jadi siklus kita nanti selama 10 hari itu agak padat gitu ya, walaupun siklus pertama tetapi cukup padat ya, cukup padat. Karena masing-masing hari itu ada ada kegiatannya di LMS ya, gitu. Itu terkait dengan apa yang akan kita lakukan di dalam PPL PPG ini selama 31 hari. Nah, mudah-mudahan nanti Bapak Ibu bisa difahami sebelum kita nanti masuk ke penyamaan persepsi terkait dengan RPP gitu. Nah, mungkin sebelum saya lanjutkan ini Pak Hartono mungkin bisa memberikan tambahan terkait apa sih yang kita lakukan selama 30 hari ke depan. Gitu moga Pak Hartono. Iya, matur nuwun Pak Basyari. Maaf tadi agak sedikit terlambat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu Bapak peserta PPL Darjat 3 PPIK WNS yang kami hormati. Terima kasih Pak Basyari atas kesempatannya. Tadi sudah disampaikan secara jelas oleh Pak Basyari mengenai susunan acara atau rundown selama 10 hari ke depan ya Bapak Ibu. Nah, saya hanya menambahkan aja. Jadi yang menjadi perhatian kita semua adalah nanti keluarannya ya Bapak Ibu. Tetapi prosesnya juga harus diperhatikan. Jadi keluarannya nanti yaitu video pembelajaran dengan durasi 15 menit. Dari pengalaman di Daljab 1 yang kemarin, kami juga mendampingi sebagai guru pamong di kelas tersebut. Dan ini saya bagikan ya pengalaman di Daljab pertama. Yang pertama tadi terkait video ya, yang Ibu Bapak perhatikan sebelum pelaksanaan pengambilan, pastikan nanti hasil editingnya 15 menit ya. Upayakan tidak jauh dari itu ya, pas kalau pas bisa, sehingga nanti take-nya otomatis Ibu Bapak harus mengambil lebih banyak ya, taruhlah 2 kali lipatnya atau 25 menit ya, sehingga nanti lebih mudah untuk editingnya. Kemudian perhatikan juga dari sisi audionya Bapak Ibu. Dari pengalaman kemarin beberapa peserta itu banyak gangguan terkait hasil rekaman audio, maka harus dipersiapkan sebaik mungkin ya. Bisa gangguannya karena perangkatnya memang tidak begitu siap, atau
gangguan dari luar yang tidak bisa kita kendalikan ya. Tetapi itu bisa diminimalisir dengan persiapan yang matang. Nanti insya Allah audio yang kita harapkan terbaik itu bisa didapatkan. Kemudian dari sisi pencahayaan juga harus diperhatikan. Tadi disampaikan di YouTube, karena pembelajaran masih dari rumah dan jarak jauh ya, daring, upayakan nanti semua peserta didik yang terekam di tag video nanti kameranya aktif semua. Maka sebelum pengambilan gambar, ibu bapak harus konsolidasi komunikasi dengan peserta didik. Jadi, saya kemarin baca Kompasiana itu ternyata kalau daring seperti ini mematikan kamera itu wujud indikator kurang hormat ya terhadap forum tersebut ya. Jadi nanti yang menilai itu atau yang melihat hasil videonya kalau kameranya peserta didik aktif semua, nah itu lebih bagus lagi. Di samping karena kameranya aktif, harus diperhatikan tata cahayanya ya Bapak Ibu. Atau menggunakan virtual juga tidak apa-apa. Karena Jimit ini kan juga fasilitas virtual background juga sudah bisa, sehingga itu bisa diaktifkan. Apalagi kalau ibu bapak menggunakan akun Belajar ID atau Google Suite for Education yang terbaru, Google Workplace itu ya, yang khusus untuk guru, itu kan lebih powerful ya dibanding menggunakan akun yang free dari Google ya. Coba dengan cek atau komunikasi dengan operator Dapodik untuk mendapatkan akun Belajar ID, itu sumber dayanya lebih maksimal lagi. Kemudian kalau menggunakan background musik ya, diperhatikan jangan terlalu tinggi volumenya dan tidak sepanjang durasi 15 menit tadi. Tempatkan background musik mungkin di intro maupun di outro-nya saja, atau mungkin di bagian inti tetapi yang tidak mengganggu dari inti pembelajaran. Mungkin yang paling pas ya di intro atau di outro-nya. Lalu yang terakhir, perhatikan juga watermark Bapak Ibu. Tadi Pak Basyori sudah menyampaikan sumber dayanya atau toolnya banyak. Nah, dari awal PPL 1 ini Ibu Bapak harus menskenariokan keluaran dari videonya, jangan sampai ada watermarknya. Selain resolusinya juga standar di YouTube ya, 1020 ya kali 768 pixel resolusi videonya. Ini ada beberapa, kemarin ini Pak Basyori kami koordinasi dengan Pak Nur Cahya itu ada beberapa software rekomendasi, saya juga pakai. Untuk virtual meetingnya kan positif ya, nanti menggunakan Google Meet. Kemudian karena tampilannya yang aktif hanya yang audionya atau mic-nya aktif, sehingga ibu bapak menggunakan screen recording OBS itu ya free itu. Ini saya juga ngerekam ini. Ini saya rekam. Ini izin Pak Basir. Di Dajjal 1 ada rekomendasi OBS ya, saya nyoba. Oh, bagus ternyata OBS. Ringan. Kemudian intro auto ibu bapak bisa menggunakan Canva untuk guru. Jadi ibu bapak mendaftarkan di Canva pendidikan itu, nanti melampirkan SK sebagai guru, nanti akan mendapatkan fitur yang lebih optimal lagi. Lalu background musik gunakan yang no copyright ya, banyak sekali itu ya, supaya tidak diblokir oleh YouTube. Kemudian ada yang baru juga untuk editing video, ada yang open source juga, yaitu OpenShoot ya. Ya fiturnya belum begitu luar biasa ya, tapi untuk keperluan ini sudah sangat cukup. Namanya OpenShoot. Dan yang terakhir diunggah di tadi yang disampaikan Pak Basori di channel YouTube masing-masing.
Mungkin itu Pak Basyori terkait tambahan dari kami selaku guru pamong. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu. Jadi itu gambaran nanti apa yang akan dilaksanakan selama 10 hari ke depan. Bagaimana nanti Bapak Ibu itu khususnya di hari ketiga itu nanti Bapak Ibu membuat video praktek pembelajaran, ya. Kemudian realnya, raw materialnya mungkin selama 45 menit atau mungkin lebih itu langsung diunggah di LMS. Tetapi nanti di hari ke 5, 6 itu nanti Bapak Ibu bisa mengunggah yang 15 menit tadi, tetapi yang 15 menit itu otomatis sudah dengan proses editing, ya, dengan banyak bantuan-bantuan teks ataupun kata-kata pembantu pada proses apa yang telah dilaksanakan selama 15 menit, sehingga nanti tolong semua sintak, semua praktek pembelajaran mulai dari pendahuluan, inti sama penutup itu nanti diperlihatkan. Nah, tentunya nanti kalau bisa itu mengikuti penilaian atau istilahnya kisi-kisi penilaian yang ada di UGIN, ya. Nanti biar kita unggah juga terkait itu, sehingga nanti apa sih yang perlu dimunculkan ketika Bapak Ibu itu nanti praktek ngajar. Dan perlu diingat Bapak Ibu, tentunya Bapak Ibu kemarin pada saat pembuatan dokumen perangkat pembelajaran itu harapannya Bapak Ibu nanti masuk ke praktikum, ya. Mungkin di antara 3 ini kalau bisa minimal 2 itu adalah yang berbasis praktikum, karena nanti di lembar penilaian untuk UGIN itu banyak berbasis praktikum untuk yang dari SMK atau sekolah vokasi. Sehingga nanti kalau misalkan ada yang teoritisnya itu nanti bisa pelengkap nggak apa-apa, tetapi kalau yang praktikum ini harapannya adalah berbasis praktikum, gitu ya Bapak Ibu. Oke, itu nanti akan kita laksanakan. Atau mungkin proses ini perlu ada yang ditanyakan, monggo silakan kita interaktif saja sebelum kita melangkah ke RPP itu. Atau mungkin nanti ada yang siap RPP yang telah dibuat pada saat dokumen perangkat pembelajaran kemarin, contohnya seperti apa? Kita coba mereview, kalau memang belum siap nanti kita coba salah satu dari RPP bidian kami yang saya kira sudah cukup komunikatif gitu, baik. Atau mungkin ada yang bisa share? Pak Ketua, monggo silakan Pak Kardi. RPP yang perangkat kemarin sudah dibuat atau belum? Sudah siap untuk di-share? Karena intinya nanti adalah di RPP Bapak Ibu. Saya yakin ketika RPP ini nanti sudah oke, nanti bahan ajar, kemudian media, LKPD dan instrumen penilaian itu tidak akan ada masalah gitu. Oke, kalau nggak ada, saya langsung aja menuju ini aja RPP-nya. Ini ya. Oke, Bapak Ibu bisa dilihat ya. Oke, Bapak Ibu bisa dilihat. Halo? Ya. Bisa Pak, sudah Pak. Oke, ini nanti pengantar terkait dengan RPP, kita menyamakan persepsi bahwa RPP kita itu nanti tidak yang RPP 1 halaman, karena nanti RPP 1 halaman itu sangat minimalis dan itu kelihatannya tidak bisa mewakili dari seluruh lembar penilaian gitu, sehingga harapannya kita menggunakan RPP utuh yang diminta dari peraturan pemerintah gitu, kan ada di situ terkait dengan RPP. Terutama yang pertama itu adalah bagian top RPP yang mencantum seperti ini gitu ya. Kemudian kenapa ini ada KI 1, 2, 3, dan 4? Sebenarnya kan kita kalau di produktif itu kan lebih berbasis ke KI 3 dan KI 4 ya Bapak Ibu, kepada pengetahuan dan keterampilan. Tetapi di lembar penilaian UGIN itu ternyata ada penilaian terkait dengan sikap. Sehingga kemarin kami minta aja KI 1 dan KI 2 diminta untuk dicantumkan ya, walaupun kita sebenarnya ini tidak perlu kalau kita kesehariannya ya, tapi ternyata memang di lembar penilaian membutuhkan ini. Ini perlu di garis bawahi ya, KI 1, KI 2 kalau nanti bisa dimunculkan terkait dengan sikap religius dan sikap sosial. Kemudian berikutnya Bapak Ibu, oke, KI KD. Oke, yang pertama kalau KD itu kan sudah menjadi ketentuan dari pemerintah. Jadi kalau pemerintah itu untuk SMK itu
nanti menggunakan standar dari KIKD-nya yang telah diberikan. Nah, KIKD yang sekarang, tapi nggak tahu nanti kalau sudah kurikulum ini Pak Hartono ya, kurikulum terbaru nanti SMK nanti multimedia tidak masuk di PTIK Pak ya. Ini jadi kita menjadi berpisah lagi gitu. Karena nanti untuk yang spektrum SMK tahun 2021 ternyata kok kita cuma menangani 2 yang TKJ sama RPL. Sedangkan multimedia nanti masuknya di seni rupa. Tapi itu nanti ya kita tetap karena sudah masuk TKI ya masuk aja gitu. Jadi ini intinya Bapak Ibu di KIKD-nya nanti tolong dilihat dia kalau bisa mencantumkan kata yang 3 itu sudah kata-katanya itu adalah P4 ke atas atau istilahnya yang berbasis HOTS, higher order scale. Kemudian yang keterampilannya itu juga menuju ke P3 sampai dengan P5 ya. P3 itu adalah precision, nah, kemudian P4 itu adalah actualization, kemudian ke-5 adalah precision. Nah ini adalah terkait dengan dua hal ini, C4 sama P3 ke atas itu kan HOTS, higher order thinking scale ya. Jadi untuk PTG ini harapannya Bapak Ibu itu bisa memunculkan HOTS ya, memunculkan HOTS dan TPEC. Nanti kalau TPEC itu bagaimana integrasi Bapak Ibu dengan integrasi teknologi, kemudian pedagogik dan teknologinya. Jadi integrasi teknologi, seni mengajar dan materi pembelajarannya itu diintegrasikan. Itu utamanya di dalam PPG ini ya. Ini terkait KD. Kemudian IPK harapannya Bapak Ibu itu semakin banyak semakin lebih baik. Tolong yang agak berisik di mute dulu ya biar kita jelas. Jadi untuk IPK ini Bapak Ibu diberi keleluasaan, ya. Bapak Ibu diberi keleluasaan untuk membreakdown dari KD ini, karena yang dari pemerintah cuma KI dan KD. Semakin banyak IPK-nya, semakin lebih detail dan semakin lebih baik, gitu. Intinya dalam IPK ini harus ada unsur-unsur HOTS-nya, gitu ya. Kemudian yang di keterampilan juga unsur-unsur P3 ke atas. Walaupun tetap tidak menutup kemungkinan masih mencantumkan yang lots-nya, tetapi di dalam satu materi itu ada lots-nya ya. Mungkin tetap ada C2, C3, C4, boleh C2, C3, tapi C4-nya harus ada karena seperti itu. Sama juga untuk yang KD gitu ya. Ini terkait KI, KD, dan IPK, kesetaraannya gitu. Kemudian yang keempat terkait dengan tujuan pembelajaran Bapak Ibu, itu harus melingkupi dari 4 bagian ABCD. Atau CABD ya. Kalau ini settingannya adalah CABD ya. Biasanya bisa dari ABCD. Kalau ABCD berarti dari audience peserta didik, B behavior, C adalah condition, dan D-nya degree. Jadi kalau di sini berarti C-nya dulu. C-nya adalah dengan kondisi apa? Dengan menggali informasi dari literatur, peserta didik dapat menjelaskan karakteristik. Nah, behavior itu sama dengan IPK Bapak Ibu. Jadi untuk behavior sama dengan IPK. Kemudian D degree-nya itu ada 2 Bapak Ibu. Kalau degree kuantitatif itu adalah degree berdasarkan standar tertentu. Oh, saya menggunakan ini berdasarkan standar Cisco. Oh, standarnya dari CCNA. Tapi kalau yang tidak ada standarnya, Bapak Ibu bisa mencantumkan itu dengan kata kerja karakter ya, dengan kata sikap, degree sikap. Istilahnya kalau degree sikap itu lebih kepada karakter. Nah, mungkin nanti bisa dijelaskan Pak Hartono terkait dengan karakter ini, biasanya menggunakan NKRI Go ya. Biasanya dengan ini ada mandiri, ada percaya diri. Nah, ini tapi jangan menggunakan kata tepat benar gitu ya. Tepat benar itu salah, itu bukan degree sikap gitu. Oke, kemudian materi nggak masalah, di poin-poinnya saja. Kemudian pendekatan, model, strategi, dan metode. Oke, nanti model silahkan menggunakan model, rata-rata banyak Bapak Ibu menggunakan yang problem based learning gitu ya. Kemudian metodenya bisa banyak gitu. Berarti monggo silakan, metodenya itu adalah bagian daripada model itu. Dan metode itu bisa masuk di semua model gitu ya. Tetapi cara meramu metode itu sangat berbeda terkait dengan bagaimana sintak model
yang diterapkan. Tapi memang isinya ya sebenarnya sama, cuma beda-beda. Katakanlah strateginya ceramah, beda ceramah antara ngajar SD sama anak SMA. Nah, mungkin ceramahnya anak SD itu adalah dongeng, ya kalau SMA ceramahnya adalah bagaimana kita lebih kepada ekspositori, akan beda. Dongeng ekspositori agak sangat jauh. Jadi itu adalah tekniknya, jadi akan beda walaupun sama-sama ceramah, tetapi berbeda. Itu Bapak Ibu. Kemudian alat, media dan sumber belajar, gitu Bapak Ibu. Terkait dengan alat, media dan sumber belajar, tolong nanti juga disebutkan itu menggunakan fasilitas sekolah. Katakanlah nanti menggunakan wifi sekolah, menggunakan lab komputer sekolah, karena nanti di lembar penilaian UKIN itu ada fasilitas sekolah yang dipakai untuk pembelajaran. Di pool aja ini ada kata istilah wifi sekolah, ada LMS sekolah. Ya ini tolong ditekankan. Nah besok kita akan terkait dengan lembar penilaian itu. Kemudian sumber belajar Bapak Ibu, sumber belajar nanti bisa menggunakan buku, internet dan jurnal. Karena nanti ada yang namanya hasil penilaian penelitian Bapak Ibu. Hasil penelitian yang dimasukkan sebagai daftar sumber belajar. Ini ada biasanya kalau tidak ada berarti bisa kosong, karena di dalam lembar penilaian itu nanti ada hasil penelitian atau jurnal atau artikel yang dipakai untuk sumber penilaian. Kalau tidak ada berarti kosong. Jadi harus ada yang dimasukkan ini. Nah, kemudian untuk penulisannya, kalau bisa penulisan sumber belajar ini menggunakan kode etik penulisan tertentu, misalnya dengan menggunakan APA. APA itu adalah American Psychologist Association. Nah, nanti Bapak Ibu bisa di browse terkait bagaimana sih membuat standar daftar pustaka atau sumber belajar dari standarnya APA. Itu banyak. Nanti bagaimana membuat daftar pustaka atau sumber belajar dari buku, dari internet dan dari jurnal. Gitu. Jadi intinya di sini harus ada jurnal, kemudian kalau di alat harus ada dari pihak sekolah. Tuh. Kemudian kegiatan pembelajaran intinya adalah nanti praktek pembelajaran itu adalah bagaimana Bapak Ibu itu sebenarnya meramu kegiatan pembelajaran dari pendahuluan, inti sampai dengan penutup. Nah kemudian nanti harus ada sintak modelnya Bapak Ibu. Jadi harus ada sintak modelnya, kemudian harus ada hots-nya dan ada feedback-nya. Nah, kalau ini sudah ada sintak model sudah oke. Karena sesuai dengan model, di sana juga disebutkan itu. Kemudian ada host dan feedback. Nah, kalau sinkronos, ya pendahuluan, persepsi, motivasi, informasi pendahuluan. Nah, ini menggunakan PBL. Yang pertama, fase pertama adalah orientasi peserta didik. Nah, di sini dijelaskan ini adalah feedback, ada host. Nah, ini kan sudah bisa memunculkan seperti ini. Tapi harapannya nanti Bapak bisa membuat kolom satu lagi, ya, kolom satu lagi terkait dengan ini host feedback-nya, sehingga bisa tidak usah menggunakan komen seperti ini, komentar di sisi ini, tetapi nanti Bapak Ibu bisa dalam kolom itu di samping nomor-nomornya ini, misalkan nomor 1, oh ini adalah feedback, ya, gitu berarti tinggal di samping ini ada feedback, di atas menggunakan judul kolom adalah feedback, hots gitu, sehingga oh ini termasuk itu, untuk memunculkan itu Bapak Ibu. Oke, saya kira ini untuk fasenya. Oke, sudah cukup baik. Kemudian penilaiannya ada teknik penilaian dan instrumen penilaian. Jadi nanti penilaiannya tetap ada 3 Bapak Ibu. Kalau ini baru 2, pengetahuan, keterampilan, dan sikap. Karena ternyata di lembar penilaian juga ada sikap lagi, makanya Bapak Ibu ini tolong diperhatikan walaupun sebenarnya kita banyak ke yang pengetahuan dan keterampilan. Gitu ya, tapi nanti dilengkapi dengan sikap. Ya, kalau tekniknya biasanya kalau yang pengetahuan itu bisa menggunakan dengan tes. Instrumennya itu adalah mungkin multiple choice, dengan mungkin essay, mungkin dengan uraian gitu. Kalau keterampilan biasanya non-test, nah nanti instrumennya apa? Oh misalnya dengan project, bisa dengan unjuk kerja gitu. Itu perbedaan antara teknik dan instrumen. Jadi kalau instrumen itu benar-benar ke alatnya, kalau teknik adalah apa termasuk tes atau non-test gitu. Pembedaannya biasanya seperti itu Bapak Ibu. Oh ini ada sikap juga. Oke, monggo silakan. Jadi ada 3-tiganya dipakai. Oke. Ini secara konkret RPP yang bisa Bapak Ibu buat minimal seperti itu, nanti bisa dijadikan satu untuk bahan ajar dan seterusnya. Nah ini Bapak Ibu terkait dengan RPP yang mungkin nanti bisa di Bapak Ibu kembangkan. Nah, atau mungkin ada komentar terkait RPP yang telah Bapak Ibu buat, monggo silakan.
Monggo Pak Kardi. Iya Bapak. Terima kasih atas waktunya. Untuk PPL di tempat saya khususnya itu adalah tatap muka. Kemudian RPP yang kami gunakan itu adalah RPP yang berbasis karena kemarin itu yang pertama, set pertama adalah discovery learning, kemudian di set 2-3 itu sebenarnya diarahkan untuk berbasis project. Maka dari itu untuk RPP yang pertama ini atau RPP yang diunggah di siklus pertama ini itu adalah yang berbasis project. Jadi seperti itu. Maka dari itu untuk pembelajarannya itu kemungkinan itu karena memang kebijakan sekolah untuk saat ini di tempat kami di SMK Muh 2 itu khususnya untuk produktif yaitu berbasis luring, Pak. Nggak apa-apa. Iya. Tapi terbatas ya, luring terbatas. Iya. Berarti malah lebih 50%, Pak. Iya. Berarti kalau luring malah kita lebih bebas gitu ya. Ketika kita mau menerapkan sintak model itu lebih enak, lebih luas daripada kita yang berbasis daring gitu ya. Biasanya nanti kesulitannya di situ Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu menggunakan daring, itu berarti Bapak Ibu harus luas bagaimana memunculkan sintak model. Jadi harapannya bahwa nanti video itu merupakan urut-urutan dari sintak model Bapak Ibu. Ya. Apa yang perlu ada, nanti perlu kita share lagi dan monggo silakan Pak Kardi nanti bisa buat grup sebagaimana tadi Pak Partono, biar kita bisa discussion juga tidak hanya di video ini. Gitu. Jadi apa sih yang perlu kita cermati terkait dengan apa yang perlu kita kembangkan, terutama di perangkat pembelajaran. Kalau yang di RPP-nya bagaimana Bapak Ibu? Sudah minimal seperti itu atau mungkin ini saya pengen tahu aja lah. Ini salah satu dulu Bapak Ibu bisa untuk memunculkan RPP-nya gitu. Kalau udah siap. Ada yang siap? Sebagaimana mungkin tadi saya jelaskan minimal itu dan nanti juga bisa dipelajari lagi. Nanti saya kirimkan ke grup. Pak Kardi, yang dokumen kemarin, mungkin salah satu mungkin yang proyeknya aja, yang karena kita basisnya itu adalah nanti kan yang proyek ya, walaupun kita sekarang yang pertama teoritis nggak apa-apa. Jadi misalkan dari 3 kali itu, berarti nanti ada teoritisnya. Mungkin bahasa pertama nanti discovery karena teoritis, kemudian yang pertemuan kedua, ketiga itu adalah yang proyek atau PJBL. Monggo silakan. Kita pengen lihat dulu sebenarnya SPP yang Bapak Ibu buat kemarin seperti apa, karena ini sebenarnya kelanjutan Bapak Ibu. Jadi ketika Bapak Ibu itu sudah membuat yang kemarin, daripada nanti membuat yang baru, itu nanti kita effortnya mulai dari awal lagi. Tetapi kalau Bapak Ibu sudah buat, kemudian tinggal menyempurnakan, kita lebih enak. Monggo. Nah, kalau memang belum siap, berarti memang nanti bisa kita sambil discussion forumnya di LMS dan mungkin di pertemuan ke-8 pada konferensi 3 arah itu nanti terkait dengan RPP kelengkapan dan video 15 menitnya nanti kita presentasikan untuk yang di konferensi 3 arah di hari ke-8. Mohon maaf Bapak izin share dulu. Oke, monggo silakan Pak. Ini untuk RPP yang kami buat di set kemarin yang saat uji komprehensif. Ini untuk 3 pertemuan, Bapak. Jadi di pertemuan 1-2 atau pertemuan 1 ini yang kami ajarkan itu adalah agak diperbesar, Pak. Agak diperbesar. Gimana, Bapak? Diperbesar. Kurang besar.
Yang untuk pertemuan pertama atau PPL 1 itu adalah di pengetahuannya. Nah, kebetulan di sini ada 3.1 itu berarti di pengetahuan. Kemudian yang pertemuan atau PPL 2 dan 3 itu nanti baru terutama yang kedua itu adalah prakteknya. Kemudian nanti yang ketiga itu adalah laporannya atau presentasi dari siswa. Ini materi yang saya gunakan itu adalah 3.1 instalasi menerapkan sistem operasi jaringan. Kemudian indikatornya ini adalah menjelaskan sistem operasi. Sebentar ya Pak. Untuk yang C dulu ya, tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran tolong dilengkapi untuk yang ABCD ya, untuk TPEC sama hotnya itu nanti bisa dimunculkan di bagian-bagian sintak itu. Itu lebih munculnya ABCD karena memang harapannya tujuan pembelajaran itu nanti dalam penilaian itu adalah ada CABD atau ABCD. Siapa untuk audiennya, peserta didiknya, apa behaviornya atau IPK-nya, kemudian kondisinya dalam kondisi apa, belajar mandiri atau bagaimana, dan degree sikap ataupun degree kuantitatif. Kalau degree sikap berarti mempelajari materi itu berdasarkan standar tertentu. Kalau degree sikap itu ada sikap-sikap NKRI tadi. Kalau yang degree kuantitatif berarti berdasarkan standar-standar tertentu yang telah ada. Katakanlah misalkan jaringan dengan standarnya CCNA atau mungkin standarnya dari mikrotik, nah mungkin nanti bisa seperti itu. Tetapi kalau tidak ada standarnya berarti memang kata-kata yang termasuk dalam karakter atau sikap gitu. Kalau di sini condition C, A, D-nya mengabstraksi D. Nah ini kan belumnya, belum adanya kan D-nya nggih. D belum ada. D-nya yang mana Pak? Ini ya Pak, B-nya. Itu C, itu B, behavior, mengabstraksi antara kebutuhan server lalu lintas dan aplikasi jaringan komputer. Yang belum ada D-nya, degree. Berdasarkan standar bla 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 atau dengan mandiri atau dengan penuh tanggung jawab. Kalau yang sikap biasanya ditambahkan seperti itu, yang sikap. Ini belum ada degree-nya Pak. Yang D-nya belum ada. Termasuk yang nomor 2, 3, dan 4 juga belum ada. Jadi cuma ABC, baru ABC Pak, gitu ya. Nah di lembar penilaian harus ada D-nya. Berarti setiap mohon maaf, berarti setiap tujuan ini harus ada CABD gitu. Iya, tujuan pembelajaran seperti itu. Kata-kata degree dengan tepat itu salah Pak, tidak ada degree sikap itu dengan tepat. Jadi yang nomor 3 itu loh. Nomor 3 itu kan dengan tepat, itu bukan degree sikap yang diharapkan. Degree-nya itu ya mungkin dengan mandiri, dengan penuh tanggung jawab, atau mungkin yang lain. Kalau pengen mudah gitu ya, tidak ada standar. Oke, tujuannya seperti itu. Kemudian kalau bisa yang tadi KI 1, KI 2 juga dimunculkan, walaupun itu tadi ada KI 3 dan KI 4 ya. Ya, jadi 31 sama 41. Itu. Yang KI-nya 1 2 karena nanti ada penilaian di situ kalau bisa dimunculkan. Ini untuk terkait dengan penilaian di PPG, walaupun nanti di sekolah kita hanya menggunakan yang KI 3 sama KI 4 gitu. Itu sudah baik, maksudnya yang 3-4-nya sudah ada lot, ada hotnya, harus ada hotnya, walaupun kemudian hotnya itu mulai P3 Pak, P4 satu melakukan instalasi itu masih termasuk P2 itu belum hot, itu masih lot, hotnya mulai kesetaraannya ada di P3. Nanti kalau untuk penjelasan nanti bisa kita share lagi terkait dengan bagaimana kesetaraan antara sikap, pengetahuan, dan keterampilan pada posisi HOTS, Higher Order Thinking Skill-nya. Oke, gitu. Kemudian berikutnya nanti yang teman-teman bisa mencermati tujuan bisa oke. Kemudian berikutnya setelah tujuan Pak, atau mungkin Pak Hartono bisa menambahkan terkait tujuan. Oke Pak. Ya, untuk tujuan tadi benar yang disampaikan Pak Besyori, kurang degree Pak. Kurang degree. Terus untuk NKRI-nya
sudah saya share di komentar. Itu indikator-indikator untuk NKRI Go. Nah, monggo dari 6 tujuan ini untuk indikator PPK-nya mana yang paling sesuai, bisa diambil dari situ. Saya juga ngambil dari referensinya Kemendikbud. Mungkin itu Pak untuk terkait tujuan. Oke, terima kasih. Kita sambil melengkapi Pak Nggih, Bapak Ibu. Jadi kita menyamakan persepsi kira-kira nanti RPP standar seperti apa. Berikutnya untuk materi, monggo silakan dilanjut. Untuk materi hanya pada bagian intinya saja, pokok-pokoknya saja. Ini faktual, konseptual. Ini nanti terkait dengan adanya HOTS itu ya. Oke, monggo. Prinsip. Bapak Ibu tahu maksud prinsip prosedural faktual itu? Iya, halo. Halo, tahu maksudnya prinsip prosedural faktual? Kalau materi faktual itu dapat diamati dan juga dengan alat gitu Pak. Kemudian kalau konsep itu fakta-fakta yang saling berhubungan. Kemudian materi prinsip itu hubungannya dengan antar konsep-konsep yang saling terkait. Contohnya ini misalnya cara kerja server itu kan berarti saling terkait. Kemudian materi prosedur ini contohnya melakukan instalasi itu kan harus sesuai dengan prosedur. Jadi perlu difahami Bapak Ibu. Jadi sebenarnya apa itu faktual, konseptual itu sebenarnya nanti masuk di dalam ranah apakah dia itu masuk HOTS, apakah tidak gitu ya. Mungkin saya munculkan ada nggak ya? Bentar, mungkin biar Bapak Ibu bisa dipahami. Ini di Oke Bapak Ibu, mungkin saya minta screen dulu. Screen share dulu. Share. Oke, bisa dilihat Bapak Ibu? Bisa dilihat? Bisa, Pak. Oke. Jadi mungkin kalau itu dari pembimbing sebelumnya ya? Atau memang dari sekolah Pak Kardi, seperti itu? Halo? Pak Kardi? Iya Bapak. Itu dari pembimbing sebelumnya ataukah memang dari pihak sekolah Bapak Ibu untuk materi dibuat seperti itu? Tapi sebenarnya materi nanti bisa didetailkan di dalam lampirannya, lampiran materinya atau bahan ajarnya. Tapi intinya kenapa memunculkan ini pengetahuan faktual, konseptual, prosedural dan metakognitif adalah di sini Bapak. Berarti Pak Kaki tadi yang masih faktual, konseptual itu masih luas Bapak Ibu. Berarti materinya belum menunjukkan HOTS. Bisa dibilang nih? Halo, Pak Kardi? Bisa dipahami, berarti materinya belum menunjukkan HOTS. Padahal artinya materi itu sudah harus memunculkan HOTS-nya. Nah, kalau untuk memunculkan itu harus masuk kepada pengetahuan metakognitif, yaitu pada C4, C5, C6. Ya, ini. Makanya tinggal faktual, konseptual, prosedural ini masih lost sekali. Masih belum menunjukkan HOTS. Nanti itu nanti dimunculkan aja pada basis materi bahan ajarnya itu nanti adalah berbasis case by case ya. Jadi tidak menjelaskan konten tetapi menjelaskan masalah. Mungkin pertama kayak misalkan membuat bahan ajar itu kayak membuat 5M. Jadi didahului dengan mengamati atau mengajukan kasus, tidak ujuk-ujuk langsung konten atau materi. Jadi paham ya Pak? Halo? Iya. Ya, jadi ini makanya tadi perlu dikonfirmasi kenapa kok itu masih lost. Padahal kita harus memunculkan
Nah, kemudian tadi terkait dengan kesetaraan tadi, nah ini Bapak Ibu, kesetaraan antara sikap, pengetahuan dan keterampilan ya, itu berada di mulai ini Bapak Ibu. Ya. Untuk sikap itu menghayati, kemudian pengetahuan dan menganalisis atau C4, kalau menghayati berarti di P1 A1 2 3 4, P1 2 3 berarti 4. Kemudian kalau di keterampilan itu masuk di P3, Education Manipulation, P3, terus function itu adalah mahir, menuju ke P5, artikulasi sama organisasi. Ini Pak tambahannya, kenapa tadi perlu memunculkan itu? Mending materinya pada pokok bahasan saja, tidak usah dibuat konseptual, kemudian prosedural, kemudian prinsip itu masih luas. Ya. Mending nanti pada bahan ajarnya tunjukkan bahwa bahan ajar itu menunjukkan berpikir tingkat tinggi atau HOTS yang memang dibuat berdasarkan bercase, berdasarkan kasus, bukan berkonten atau menjelaskan konten. Tapi adalah bagaimana mencari solusi terhadap kasus. Gitu. Itu Pak Kapting ya? Iya Pak. Oke, saya tambah Pak Tono. Pas Pak, pas dulu. Oke, Lanjut. lanjut Pak Karti tadi. Jadi ini tolong apa semuanya saja ya, nanti kita mengembangkannya bisa diperbaiki. Tadi yang mulai dari setelah materi ya. Oke. Metode itu tadi setelah materi, metode. Ya. Oke, untuk metode yang dimunculkan tiga tadi ya, pendekatan, model dan metodenya. Jadi itu adalah strategi pembelajaran ya. Itu ada pendekatan menggunakan mungkin kalau menggunakan STEM ya monggo silakan. Kemudian modelnya PJBL, oke, metodenya oke, nggak ada masalah. Berikutnya ke media alat dan sumber belajar. Oke, yang di sana media alat itu memunculkan fasilitas sekolah. Nanti tulis aja wifi sekolah atau lab komputer sekolah atau sarana sekolah dimasukkan di situ. Kemudian sumber belajar sudah ada ilmiah. Nanti tolong diperbaiki dengan penulisan standar atau kode etik penulisan daftar pustaka sumber belajar. Kemudian berikutnya Pak. Oke, untuk yang berikutnya langkah pembelajaran. Kita sudah perlu Pak. Itu karakter itu yang mudah ada 21 atau versi itu bisa tambahan, tapi utamanya nanti tolong di-set untuk penekanan PPG ini ada pada titik dan HOTS Pak. HOTS itu misalkan pada kegiatan diskusi atau ketika Bapak menjelaskan ekspositori atau deskripsi menjelaskan di situ adalah menjelaskan kasus. Nah, menjelaskan kasus itu sudah masuk HOTS. Nah, kemudian pada discussion itu adalah menganalisis. Nah, itu berarti kan sudah masuk HOTS. Jadi deskripsi yang menunjukkan kegiatan berbasis higher order thinking skill. Kalau tipe nggak ada masalah, nanti menggunakan Google Classroom, menggunakan LMS, Kahoot, Quizzes, nah monggo silakan. Kalau di sini malah belum ada WhatsApp tipenya gitu. Coba di bawah. Lo hotnya ada tapi di bawah tipenya. Nah, jadi dimunculkan yang hot sama tipek. Porsi boleh ditambahkan, tapi penekanannya pada hot tipek Pak. Karena nanti lembar penilaiannya ke sana. Oke, tipeknya belum dimasukkan. Ini porsinya yang muncul. Oke, ini untuk semuanya saja biar nanti kita kompak. Nah, kemudian tadi ini sudah karakternya sudah NKRI Rigo Pak Artono ya, ada kemandirian, tanggung jawab. Nah, ini kan sudah NKRI Rigo ini gotong royong itu. Karakternya sudah menggunakan NKRI Rigo. Oke, HOTS karakternya belum dimunculkan. Sebenarnya kan yang muncul harus tipek ya. Tipek yang belum. Tipek ya. Oke, terus
Oke. Ini berarti 3 pertemuan ya? Ya, Pak. Oke. Tipeknya mungkin di highlight aja cukup, Pak. Ya, nanti highlight kegiatan tipek, kegiatan tipek. Nggak perlu nambah kolom, tapi diberi highlight untuk terapannya tipek. Oke, monggo silakan. Atau pakai kolomnya tadi yang porsi hot tipek gitu, porsi, koma hot, koma tipek. Sehingga nanti tinggal menyelesaikan deskripsinya ini termasuk hot atau termasuk tipek atau termasuk yang porsi. Tidak apa-apa, jadi yang satu aja. Oke, penilaian tadi, oke, monggo silakan. Nanti kalau penilaian ada pengetahuan keterampilan sikap sudah muncul. Tekniknya apa? Monggo adalah tes non tes. Instrumennya tadi, instrumennya monggo lembar PKP. Anggapannya ini perlu difahami, Pak. Keterampilan mungkin ini lebih kepada unjuk kerja ya. Instrumennya adalah unjuk kerja, LKPD unjuk kerja. Sikap lembar observasi. Lembar observasi. Kalau yang pengetahuan mungkin, kalau pengetahuan bukan praktek, Pak. Kalau pengetahuan adalah dengan multiple choice atau IC atau mungkin apa uraian, ada rubrik. Kalau ini jenisnya adalah penilaian tes. Teknik penilaian tes, instrumennya adalah multiple choice. Jadi yang namanya teknik itu ada 2 yang paling utama, adalah tes dan non tes. Tes itu dibagi menjadi 5, objektif dan subjektif. Objektif itu ada multiple choice, menjodohkan dan benar salah. Kemudian yang subjektif itu adalah uraian singkat, jawaban singkat, dan IC. Itu jenis tes. Kalau yang non tes itu bisa bentuk project atau portofolio, bisa lembar observasi, bisa unjuk kerja, itu termasuk dalam penilaian non tes. Itu jenis tekniknya gitu. Oke. Oke, saya kira gitu, Pak, udah cukup. Saya kira teman-teman sudah bisa dipahami ya, kira-kira terkait dengan ini tadi apa yang kurang, apa yang mungkin perlu dijelaskan lagi, bahwa silakan kita 2 arah biar kita komunikatif. Monggo silakan. Ya, Bapak, terima kasih atas masukan dan juga pembenarannya. Mudah-mudahan nanti bisa saya benahi di kemudian hari. Oke. Monggo silakan waktu kita 2 hari ini ya. Jadi harapannya Bapak Ibu hari Rabu dan Kamis itu nanti menyelesaikan perangkat pembelajaran untuk siklus pertama, tutorial pertama, nanti diunggah. Tempat untuk unggah tadi ya, sudah ada tempat untuk unggahnya itu di foto tadi ya. Jadi nanti bertahap, dan nanti hari ketiga, hari Jumat, Bapak Ibu melakukan perekaman. Ya, untuk sementara ini kita tidak gabung. Nanti kalau misalnya Pak Tono mau gabung, monggo silakan. Tapi biar Bapak Ibu luas, monggo kita tidak gabung proses pas pengambilan itu, pengambilan rekaman pada pembelajaran. Mungkin itu Bapak Ibu. Kalau masih ada yang perlu ditanyakan, monggo silakan. Atau mungkin ada tambahan dari Pak Hartono terkait RPP-nya. Saya kira kalau RPP-nya sudah oke, yang lainnya nggak ada masalah gitu Pak Hartono. Ya, jadi intinya di situ. Ini untuk konfirmasi Pak, yang luring tadi hanya Pak Sukarti ya Pak, dari 6 mahasiswa ini. Saya juga luring Pak. Oh, Bu Ida luring ya. Ya. Oke. Ya, malah yang lebih luas gitu Pak ya. Oke. Nanti lebih luas tapi membutuhkan energi yang lebih banyak. Ya, itu masalahnya. Menghandle fisik ya. Oke, ya. Plus minusnya di situ, Pak. Butuh energi yang lebih ekstra kalau yang luring ya. Butuh bantuan orang lain ya, kalau luring. Oke, misal dalam satu sekolah ada yang mengikuti PPG juga, nah itu dioptimalkan kerjasamanya dengan peserta yang lain. Tapi kalau sendirian ya pakai tim sukses ya, nggak apa-apa di belakang layar. Oke, kalau sudah cukup, kita cukupkan ya Pak Hartono dan teman-teman. Nanti sampai bertemu di discussion forumnya di LMS, dan nanti di hari ke-8 berarti hari apa, nanti kita lihat harinya apakah Sabtu Minggu libur apa enggak. Kalau libur berarti hari Jumat, tapi kalau enggak berarti kita maju. Kita lihat di lembar jadwalnya.
Ini dari kami cukup itu. Mudah-mudahan dari pengantar ini bisa memberikan gambaran apa yang akan Bapak Ibu lakukan, dan nanti kita secara intens akan berdiskusi di LMS. Ya. Walaupun nanti ada WA group ya, atau terkait dengan hal yang perlu kita konfirmasikan. Ini dari kami cukup sekian. Kami sama Pak Tono undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur suwun Bapak. Sama-sama.